Kembali dengan Pancasila Grup 19. Anggota kelompok, Adelita Kusumaningrum, Deborah Rismanto, Farhan Furqan, Janardana Rabinur Indratama, dan Lulu Darmayanti. Kali ini kita akan membahas sila keempat Pancasila, yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Isi sila keempat dari Pancasila. Isi yang terkandung secara keseluruhan dari sila keempat dalam Pancasila berasal dari naluriah manusia yang dilahirkan sebagai makhluk sosial. Dalam proses berinteraksi, terjadi saling menghargai satu sama lain atas dasar tujuan dan kepentingan bersama. Nah, hal tersebut menunjukkan makna dari permusyawaratan. Adapun hikmat kebijaksanaan dalam arti ini adalah kondisi yang menampilkan cara rakyat berpikir dalam tahap yang lebih tinggi sebagai bangsa, serta membebaskan diri dari belenggu pemikiran berdasarkan kelompok dan aliran tertentu. Makna sila keempat. Pemaknaan yang menjadi pengamalan pada sila keempat dalam Pancasila ini tidak terlepas dari fungsi rakyat sebagai pemilik negara. Hal ini pula yang menjadi satu-satunya alasan Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial dan pernah menyelenggarakan demokrasi parlementer. Berikut adalah butir-butir yang menjadi makna dari sila keempat dalam Pancasila. 1. Kekuasaan rakyat adalah segalanya. Makna pertama dari Pancasila mengindikasikan bahwa sebenarnya pengakuan bahwa rakyat Indonesia adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara dan menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya hal ini, tentu saja hak dan kewajiban warga negara akan semakin besar untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Selanjutnya, demokrasi. Butir arti yang terkandung dalam sila keempat ini, salah satunya ialah mewujudkan demokrasi dalam berbagai sisi kehidupan bermasyarakat, baik dalam bidang kebijakan politik, hubungan ekonomi, ataupun penyelenggaraan kebudayaan sosial dalam bernegara. Lalu, mufakat. Menjadi makna implisit dalam sila keempat ini yaitu pengambilan segala bentuk keputusan bersama yang harus mengutamakan beragam prinsip-prinsip yang sesuai dengan ideologi, kebiasaan dalam bermasyarakat, yakni musyawarah dan mufakat. Keempat, menghargai keputusan bersama. Kandungan yang terdapat dalam butir sila keempat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ialah menghormati serta menghargai keputusan yang telah disepakati bersama. Hal ini penting dilakukan lantaran bisa menjadi salah satu solusi konflik dalam bermasyarakat. Dan terakhir, bertanggung jawab. Makna yang bisa diungkapkan selanjutnya dalam peranan Pancasila, khususnya sila keempat ini ialah memberikan rasa bertanggung jawab dalam melaksanakan keputusan. Hal ini tentu saja menjadi kemutlakan, mengingat tanpa adanya rasa tanggung jawab, kebijakan akan menyimpang dari apa yang dibutuhkan masyarakat. Porsi tanggung jawab ini sesuai dengan peranan setiap lembaga pemerintahan. Misalnya, tugas presiden, wewenang presiden, dan juga tugas dari MPR, yang seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat. Selanjutnya adalah pemaknaan sila keempat sebagai demokrasi. Jadi istilah demokrasi sendiri tidak termaktub dalam pembukaan UUD 1945 yang memuat Pancasila. Namun, esensi demokrasi terdapat dalam sila keempat Pancasila, yaitu kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, Pancasila sendiri mempunyai hierarki dalam setiap sila-sila dalam Pancasila, yang mempunyai wujud kepedulian terhadap bangsa Indonesia. Nah, demokrasi itu merupakan nilai dari Pancasila, di mana nilai tersebut memiliki makna dan hubungan yang erat. Adapun makna yang terkandung dalam Pancasila sila keempat adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak pada orang lain,
mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama atas kepentingan pribadi atau golongan, dan juga yang terakhir, makna dari sila keempat yang berhubungan demokrasi adalah memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan permusyawaratan. Nah, jadi, sila keempat dari Pancasila ini merupakan penjelmaan dalam dasar politik negara, yaitu negara yang berkedaulatan rakyat menjadi landasan mutlak, daripada sifat demokrasi di Indonesia. Nah, disebabkan mempunyai 2 dasar mutlak, sifat demokrasi di negara Indonesia ini mutlak pula, jadi, nggak bisa dirubah atau ditiadakan. Berkat sifat persatuan dan kesatuan daripada Pancasila, sila keempat ini mengandung pula sila-sila lainnya, mulai dari sila pertama hingga sila kelima. Sehingga kerakyatan dan sebagainya adalah kerakyatan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, dan yang keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi pemaknaan sila keempat sebagai demokrasi itu benar. Demokrasi itu merupakan alat, bukan tujuan. Jadi demokrasi adalah alat untuk mencapai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, seperti yang tertera pada sila keempat Pancasila. Arti hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan. Hikmat. Hikmat sendiri didefinisikan sebagai kebijakan atau kearifan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hikmat dan kebijaksanaan sebenarnya memiliki pengertian yang hampir serupa. Namun hikmat lebih ke arah ketinggian level berpikir, sedangkan bijaksana lebih ke arah ketinggian level batin. Yustianto dalam tulisannya mengatakan bahwa pemimpin yang hikmat adalah pemimpin yang berakal sehat, rasional, terampil, cerdas, dan seterusnya pada hal-hal yang bersifat fisik atau jasmaniah. Sedangkan kebijaksanaan sendiri diartikan sebagai kepandaian menggunakan akal budi, yaitu pengalaman dan pengetahuan manusia, dan juga dapat diartikan sebagai kecakapan bertindak apabila menghadapi kesulitan dan sebagainya. Rizkyanto dalam tulisannya membagi dua perspektif dalam hal melihat arti kebijaksanaan. Ilmu pengetahuan kontemporer mengatakan bahwa kebijaksanaan adalah sifat bawaan dalam diri seseorang dalam hal pengambilan keputusan serta keefektifan seseorang dalam mengambil keputusan. Maka sebenarnya seorang individu harus memiliki pengalaman, informasi yang cukup, dan pengambilan keputusan dengan kompleks dan dialektis. Sedangkan dalam sisi psikologi, kebijaksanaan dianggap sebagai bagian dari emosi manusia. Dalam perspektif ini, kebijaksanaan tidak hanya terbatas pada pengetahuan dan kecerdasan yang luas pada diri seseorang. Maka, hal itu mengartikan bahwa tidak semua orang yang memiliki pengetahuan dan kecerdasan dapat menjadi bijaksana. Hikmat dan kebijaksanaan, jika digabung memiliki arti mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, serta tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Pernyataan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan berarti Indonesia dipimpin oleh seorang pemimpin yang berakal sehat, rasional, cerdas, terampil, arif, berarti nurani, bijaksana, dan lain-lain. Jadi, pemimpin yang hikmat dan memiliki kebijaksanaan itu mengarah pada pemimpin yang profesional, atau kita bisa bilang berhikmat, melalui tatanan dan tuntunan permusyawaratan atau perwakilan. Tegasnya, sila keempat merupakan sistem demokrasi perwakilan yang dipimpin oleh orang-orang yang profesional, berintegritas melalui sistem musyawarah atau government by discussion. Nah, sekarang kita akan membahas tentang permusyawaratan. Permusyawaratan sendiri didefinisikan sebagai membuat keputusan secara bulat dengan dilakukan secara bersama melalui jalan kebijaksanaan. Maka sebenarnya permusyawaratan, kebijaksanaan, hikmat adalah satu hal yang saling berkesinambungan. Dalam sila keempat terdapat dua asas yang ditekankan, yaitu asas kerakyatan dan musyawarah untuk mufakat. Asas kerakyatan yaitu rasa kecintaan terhadap rakyat, memperjuangkan cita-cita rakyat, dan memiliki jiwa kerakyatan. Sedangkan asas musyawarah untuk mufakat yaitu memperhatikan dan menghargai aspirasi seluruh masyarakat melalui forum permusyawaratan, menghargai perbedaan, mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Maka sila keempat dalam hal hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan mengacu kepada sistem demokrasi
yang diharapkan terjadi di Indonesia. Berikutnya adalah perwakilan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perwakilan diartikan sebagai segala sesuatu hal tentang wakil, di mana wakil berarti orang yang dikuasakan menggantikan orang lain. Dalam konteks Pancasila, perwakilan dapat diartikan sebagai suatu sistem atau proses yang mengusahakan ikut sertanya rakyat dalam mengambil bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilakukan secara legislatif di parlemen. Parlemen di Indonesia terdiri dari Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tipe parlemen di Indonesia adalah bikameral, karena DPR dan DPD masing-masing memiliki golongan sendiri yang mereka wakili, dan keduanya menjalankan fungsi legislasi. Selanjutnya adalah tentang fakta di lapangan untuk sila keempat. Nah, banyak sekali hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang merupakan implementasi dari sila keempat. Contohnya saja, mengadakan musyawarah untuk membuat keputusan bersama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mematuhi peraturan yang sudah disepakati bersama, dan lain-lain. Akan tetapi, penerapan dari sila keempat sendiri dirasa masih belum maksimal, dikarenakan masih saja ada kasus-kasus yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam sila keempat. Yang pertama, masih banyak kasus tentang diskriminasi di masyarakat. Contohnya saja, diskriminasi terhadap kaum disabilitas. Nah, pada tahun 2019 kemarin, terdapat kasus diskriminasi kaum disabilitas yang dirasakan oleh seorang dokter gigi. Beliau digagalkan menjadi pegawai negeri sipil oleh Bupati Solok Selatan lantaran menyandang disabilitas. Hal ini tidak seirama dengan nilai yang terkandung dalam sila keempat yang mana setiap warga negara Indonesia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama, di mana semua warga negara Indonesia, baik dia penyandang disabilitas atau bukan, mereka mempunyai hak yang sama, yaitu hak untuk memperoleh pekerjaan. Hal ini juga sudah diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2016, Pasal 53 Ayat 1, yang berbunyi bahwa pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Nah, padahal sudah jelas diatur dalam UU bahwa penyandang disabilitas juga mempunyai hak untuk memperoleh pekerjaan. Bukan karena dia disabilitas, maka menjadikan hal itu sebagai alasan bahwa dia tidak lagi mempunyai hak dan kedudukan yang sama seperti warga negara Indonesia yang lain, sehingga membuat hak-hak individu mereka terampas. Nah, yang kedua yaitu tidak menggunakan suaranya dengan baik dalam pemilu. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi memberikan kesempatan kepada rakyatnya untuk berperan aktif dalam menjalankan roda pemerintahan, yaitu salah satunya dengan pemilu. Di sini, masyarakat diminta untuk memberikan suaranya kepada calon-calon wakil negara. Akan tetapi, masih saja ada beberapa masyarakat yang tidak mau menggunakan hak suaranya atau bisa disebut dengan golput. Nah, grafik di bawah ini menunjukkan tingkat golput pada pilpres dari tahun ke tahun. Nah, orang-orang yang tidak menggunakan suaranya, mereka tidak menerapkan sila keempat, yaitu dengan tidak memberikan hak suara mereka dalam pemilihan umum. Dalam butir pedoman pengamalan sila keempat, terdapat satu butir yang berbunyi memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan. Nah, dengan tidak memberikan suaranya dalam pemilu, maka hal tersebut berarti bahwa mereka tidak mau memberikan kepercayaan mereka kepada calon-calon wakil negara dalam membuat keputusan untuk kepentingan bersama. Nah, sekian video dari kelompok 19 mengenai sila keempat. Terima kasih.